Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari kasus strategi dan analisis persaingan. Anggotanya ada saya, Pitaloka Andri Kirana, NIM B11 2019 05724, dan Ilham Bagus Santoso, NIM B11 2019 05710, dan Justin Maximilian Rian, B11 2019 05734. Next. Pengertian analisis pesaing. Analisis pesaing di sini adalah suatu metode usaha untuk dapat memahami kesempatan, ancaman, atau permasalahan dalam strategi yang bisa terjadi sebagai akibat dari pergantian persaingan potensial yang ada, serta kemampuan dan kelemahan pesaing. Pelaku bisnis yang unit bisnis menganalisis beberapa tingkat pesaing, yaitu dengan cara menggunakan sistem mengamati pesaing. Untuk keperluan itu, beberapa metode yang dikerjakan seperti pencarian database, survei terhadap pelanggan, wawancara dengan pemasok produksi, serta partisipan lainnya yang terlibat dalam kegiatan analisis pesaing. Pesaing ini adalah perusahaan atau pengusaha yang memproduksi ditawarkan kepada pelanggan. Next. Berikut analisis industri, kekuatan yang mempengaruhi persaingan. Industri adalah suatu kelompok perusahaan pembuat produk yang mirip satu dengan yang lain dan dapat saling dipertukarkan. 5 kekuatan yang mempengaruhi persaingan dalam suatu industri meliputi ancaman pendatang baru. Bagi suatu industri, membawa kepastian baru, keinginan untuk ikut menikmati pangsa pasar dan meraih posisi, serta amat sering pendekatan baru untuk melayani kebutuhan pelanggan. Yang kedua, ada ancaman produk pengganti. Memberi batas pada harga yang dapat dibentuk oleh pemimpin pasar dalam suatu industri. Harga yang tinggi dapat memicu pembeli beralih ke produk pengganti. Yang ketiga, rivalitas antar pesaing. Titik awal dalam memahami suatu pesaing dan berhubungan erat dengan natur dan tingkat persaingan di antara organisasi dalam industri yang sama. Beberapa faktor yang dapat menciptakan pesaing yang ketat yaitu ada industri sudah memasuki fase dewasa, perusahaan dengan kepentingan strategik yang tinggi untuk meraih sukses, dan kurangnya diferensiasi produk. Next. Selanjutnya ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Mengkontribusikan bentuk persaingan organisasi dalam industri. Beberapa faktor yang mempengaruhinya, pemasok akan mempunyai keunggulan bila jumlahnya relatif sedikit. Jika produk dan jasa pemasok merupakan masukan penting bagi perusahaan industri, bila bisnis pemasok tidak terancam oleh produk alternatif, dan kemauan pemasok untuk mengembangkan produk serta merek mereka sendiri. Lalu ada kekuatan tawar-menawar pembeli, mempunyai kekuatan untuk menekan pada industri untuk menurunkan harga, menuntut kualitas tinggi, pelayanan tambahan, memainkan para kompetitor untuk saling berkompetisi. Beberapa faktor yang mempengaruhi daya tawar beli yaitu membeli dalam jumlah besar sehingga perusahaan pemasok tergantung pada bisnis pembeli. Ketika produknya dipandang sebagai komoditi atau produk standar dan tidak terdiferensiasi. Next. Persaingan global dan keunggulan kompetitif nasional. Persaingan global merupakan faktor kritis yang mempengaruhi sukses. Dalam beberapa industri, perusahaan global praktis menyisihkan semua perusahaan lain dari pasar global. A. Kondisi faktor. Mengacu pada anugerah sumber daya yang ada di suatu negara yang di mana faktor ini diciptakan atau diwariskan. Adapun 5 kategorinya yaitu ada sumber daya manusia, fisik, pengetahuan, modal, dan infrastruktur. Next. Faktor dasar versus yang sudah maju yaitu
Faktor dasar seperti sumber daya alam dan tenaga kerja, atau faktor yang sudah maju seperti pendidikan tinggi personil perusahaan dan infrastruktur komunikasi data modern. Faktor dasar ini ditujukan kepada keunggulan kompetitif yang dapat bertahan selamanya. Faktor yang sudah maju menjurus pada keunggulan kompetitif. C. Kondisi permintaan. Sifat permintaan di negara asal bagi produk dan jasa perusahaan atau industri penting karena hal ini menentukan tingkat dan sifat perbaikan inovasi oleh perusahaan dalam negeri itu. Faktor ini melatih perusahaan untuk bersaing di kelas dunia atau gagal mempersiapkan secara memadai untuk bersaing di pasar global. D. Industri terkait dan pendukung. Kehadiran industri yang bersaing secara internasional dalam suatu negara bidang yang berkaitan dengan langsung mendukung industri lain dapat memberikan keunggulan bersaing pada industri. Next. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif dan model-model strategis. Keunggulan kompetitif muncul bila terdapat keserasian antara kompetensi yang membedakan diri sebuah perusahaan dan faktor-faktor kritis untuk meraih sukses dalam industri yang menyebabkan perusahaan mempunyai prestasi yang jauh lebih baik daripada para pesaingnya. A. Strategi generik. Michael Porter telah mengembangkan suatu kerangka kerja, dua tipe sumber keunggulan kompetitif yang menunjukkan bahwa kombinasi dari dua target sumber cakupan pasar target yang dilayani. Strategik generik meliputi kepemimpinan dalam biaya, diferensiasi, fokus biaya, dan diferensiasi terfokus. B. Perluasan strategi pasar. Keunggulan kepemimpinan biaya didasarkan pada prinsip bahwa pencapaian dari keunggulan kompetitif merupakan inti dari strategi pemasaran superior. Diferensiasi jika produk yang dihasilkan dari perusahaan benar-benar unik dan anggap unik dalam pasar. Next. C. Keunggulan fokus sempit. Mengenai kepemimpinan, biaya, dan diferensiasi hanya mempertimbangkan dampak pada pasar modal, menetapkan sasaran pelanggan yang ditentukan secara sempit. D. Pemosisian strategis. Pemosisian strategis ini memberikan keunggulan kompetitif didasarkan pada aktivitas yang dipilih perusahaan untuk dilakukan dan di mana perusahaan memilih untuk melakukannya. Perusahaan dapat memilih untuk mengembangkan satu atau kombinasi dari posisi-posisi ini sebagai dasar keunggulan kompetitifnya. Ada 3 pemosisian di antaranya, pemosisian berdasarkan variasi, lalu berdasarkan kebutuhan, dan berdasarkan akses. Next. Inovasi kompetitif dan tekad strategis. Inovasi kerangka kerja menetapkan tekad strategis yang tumbuh dari ambisi dan obsesi dengan kemenangan sebagai cara untuk mencapai keunggulan kompetitif. Pendekatan itu meliputi lapisan keunggulan. Perusahaan yang sukses terus-menerus membangun portofolio seperti itu dengan menetapkan lapisan-lapisan keunggulan yang satu di atas yang lain. Lalu batu bata yang longgar. Pendekatan batu bata yang longgar yang tinggal pada dinding milik pesaing yang perhatiannya terfokus secara menyempit pada segmen pasar atau bidang geografik. Mengubah peraturan. Pendekatan ini melibatkan proses mengubah apa yang disebut sebagai peraturan keterlibatan dan menolak, atau bermain menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin industri. Lalu ada kolaborasi, dapat dibentuk persetujuan pemberian lisensi, usaha patungan, dan kemitraan. Next. Berikut ada strategi dan analisis persaingan pada PT Sido Muncul Tbk. Akan dibacakan oleh teman saya, Ilham. Market leader. PT Sido Muncul masih menduduki market leader karena produknya mampu bersaing dengan produk-produk lain. Unggul dalam memberikan perubahan harga, celaron distribusi, dan juga dalam hal promosi.
menjadi pusat pesaing untuk ditiru banyak pesaing yang akan berusaha untuk menjatuhkan market leader. Ketika PT Sido muncul menjadi market leader, bisa melakukan melindungi pangsa pasar, mengembangkan pasar keseluruhan, memperluas pangsa pasar. Market challenge. Market challenge merupakan pihak-pihak yang berada pada posisi kedua, ketiga, dan seterusnya. Keberadaannya TNT saja ancaman bagi market leader seperti PT Bintang 7. Ada produk yang memiliki khasiat sama dengan tolak angin yang dimiliki oleh PT Sido muncul. Perusahaan Sido muncul menjaga mutu produk, mempelajari bagaimana agar tetap menjadi market leader. Market follower, mengikuti produk-produk yang diproduksi oleh pemimpin pasar. Penjual yang memiliki modal cukup tetapi tidak akan mendominasi pasar dan tidak mengusik keberadaan market leader ataupun market challenge. Mengikuti dari dekat berusaha untuk meniru segmen pasar dan juga bauran pemasaran. Market niche merupakan relung pasar seperti UKM dan bisnis online. Biasanya UKM mengkonsentrasikan usahanya atau menargetkan pasar yang sempit dan tidak terlalu banyak persaingan. Pesaing market niche seperti penjual jamu, jadi melakukan bisnis hanya untuk segmen hobi ataupun pada minat tertentu. Market niche akan banyak menghadapi resiko karena banyaknya pesaing dan juga produk-produk dari perusahaan besar yang lebih unggul dan menguasai pasar. TBK untuk menghadapi pesaing. A. Promosi Sido muncul terus melakukan promosi untuk mempertahankan market leader. B. Inovasi, terus mengembangkan inovasi dan membuat produk-produk baru. C. Strategi diferensi, membuat ciri produk agar dapat diterima dan diingat oleh konsumen. D. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk. E. Menjangkau konsumen melalui para retail. F. Diversifikasi produk atau menambah varian-varian baru. G. Memberikan penetapan harga yang sesuai. H. Pembelajaran hal-hal yang harus dilakukan untuk menghadapi pesaing. Baca oleh Justin. Strategi PT Sido muncul dalam menghadapi pesaing. Sido muncul mengekspor produk hingga ke luar negeri. Sido muncul menggunakan strategi global dengan menawarkan produk-produknya ke berbagai negara sehingga pasar yang digunakan oleh Sido muncul memiliki jangkauan yang luas karena tidak hanya berada pada daerah lokal saja. Selain itu juga selalu memperhatikan kualitas. Karena pada dasarnya menghadapi pesaing yang mencoba untuk merebut pasar itu sama saja perusahaan sedang berkompetisi dan menunjukkan bahwa produk mereka lebih unggul dan memiliki kualitas yang lebih tinggi sehingga Sido muncul segera meluaskan pasar untuk produknya hingga ke luar negeri atau mengekspor produk-produknya secara internasional. Analisis Porter's 5 Forces in Industry. Pada analisis Porter 5 Forces yang pertama kali dilakukan adalah menentukan siapa saja yang menjadi pemain atau yang berperan dalam industri sektor retail, kemudian akan dilakukan pemaparan variabel-variabel dan indikator-indikator dari kelima faktor Porter 5 Forces yaitu sebagai berikut. A. Pendatang baru yang diidentifikasi sebagai pemain baru yang hadir dalam pemain sesama industri. Dalam hal ini, contohnya seperti Herbanugraha, Herba Medica Cosmet Indo, Herba CV, PT Citra Deli, Cap Burung Kasuari, dan lain-lain. A. Pembeli dalam industri jamu tersebar pada semua kelas masyarakat. Karena produk yang dijual oleh PT Sido muncul bukanlah produk khusus, contoh produk khusus obat khusus penyakit diabetes. B. Produk mengganti dalam industri ini adalah obat-obat modern non-jamu.
C. Pesaing dalam industri seperti PT Air Mancur, PT Jamu Borobudur, PT Industri Jamu Jago, PT Jamu Indonesia Simona, dan lain-lain. D. Pemasok PT Sido Muncul adalah gabungan petani yang berasal dari Wonogiri, Purwokerto, Purworejo, Ambarawa, dan Jawa Timur. Bentuk bahan baku berupa daun atau rimpang. Sekian dari saya, terima kasih.